Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 chapter kedua. Di chapter ini bakal dibahas tentang Babylon Hangar dan rencana pembuatan frame gear secara massal. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya dinyatakan sebagai pemilik sah dari Babylon Hangar, Monica pun langsung mengajak Toya untuk melihat-lihat semua fasilitas yang ada di Babylon Hangar. Dan Babylon Hangar adalah Babylon yang paling luas dari Babylon yang lainnya, karena tempat ini digunakan untuk menyimpan semua perlengkapan seperti frame gear yang ukurannya sangat besar. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Monica, apakah ada frame gear yang disimpan di tempat ini? Monica yang mendengar itu, dia pun langsung memandu Toya untuk melihat frame gear yang disimpan di Babylon Hangar. Dan setelah mereka sampai di tempat penyimpanan frame gear, Toya pun akhirnya melihat bahwa ada beberapa frame gear. Dan ternyata frame gear itu berbentuk seperti robot humanoid raksasa, dan lebih jelasnya seperti robot Gundam. Dan hal itu membuat Toya menjadi sangat kagum. Tetapi Monica lalu memberitahu Toya. Monica bilang kepada Toya bahwa model frame gear ini adalah model yang sangat kuno, karena 5000 tahun yang lalu produksi frame gear telah dihentikan. Toya yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Monica, apakah masih ada frame gear yang lainnya? Dan Monica pun lalu memberitahu Toya bahwa mereka juga memiliki beberapa frame gear yang lain dengan model dan juga kemampuan yang berbeda-beda. Dan sebenarnya mereka juga ingin membuat frame gear dengan model yang lebih maju. Tetapi sayangnya saat ini blueprint frame gear tersimpan di Babylon Gudang, sehingga yang ada di sini hanyalah frame gear dengan model yang lama. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mau mengerti. Lalu setelah itu, Monica pun bilang kepada Toya bahwa Toya jangan berharap jika frame gear ini bisa bergerak, karena frame gear itu membutuhkan bahan bakar, dan mereka saat ini tidak memiliki bahan bakarnya. Toya yang mendengar itu, dia pun bertanya kepada Monica, bahan bakar apa yang digunakan oleh frame gear? Dan Monica pun langsung menjelaskan kepada Toya bahwa frame gear itu menggunakan bahan bakar yang disebut dengan ether liquid. Dan ether liquid adalah bahan bakar yang diambil dari energi sihir pilotnya. Dan energi itu nantinya akan masuk ke dalam kristal ether. Dan kristal ether atau ether orb akan mengikat energi sihir pilot dengan frame gearnya, dan akan menjadikan energi sihir dari pilot sebagai bahan bakar yang disebut ether liquid. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung, karena Toya tidak tahu apa yang disebut dengan ether liquid ataupun ether orb. Dan Toya bertanya kepada Monica, apakah Monica tahu cara membuat kristal ether atau ether orb? Tetapi sayangnya Monica tidak tahu cara membuatnya, dan hal ini membuat Toya sangat kecewa. Dan Monica yang melihat Toya kecewa, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa Toya tidak perlu kecewa, karena mereka juga memiliki beberapa perlengkapan yang sangat berguna, seperti gerbong otomatis dan juga perahu apung. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti jika Babylon Hangar juga memiliki perlengkapan untuk membuat sebuah mobil. Tetapi tiba-tiba, Toya pun memiliki suatu pertanyaan. Toya bertanya kepada Monica, apa bahan bakar yang digunakan oleh mobil dan juga perahu apung? Dan Monica dengan tenang lalu menjawab bahwa bahan bakarnya adalah ether liquid, sama seperti frame gear.
Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun menjadi tambah kecewa. Karena semua peralatan yang dibuat oleh dokter Babylon membutuhkan bahan bakar ether liquid untuk menggunakannya. Lalu Toya bertanya kepada Monica, apakah ada orang yang bisa membuat ether liquid? Dan Monica pun lalu memberitahu Toya bahwa kemungkinan penjaga dari Babylon Lab penelitian bisa membuatnya. Tetapi dia adalah orang yang sangat sulit dihadapi. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya menemukan jalur yang tepat. Bahwa setelah ini, dia harus segera menemukan Babylon Lab penelitian terlebih dahulu. Baru setelah itu, dia akan mencari Babylon Gudang untuk mendapatkan blueprint dari Framgear. Lalu setelah itu, Monica pun bilang kepada Toya bahwa Babylon Lab Kimia memiliki hubungan yang baik dengan Babylon Lab penelitian karena mereka selalu bertukar sumber daya satu sama lain, sehingga Flora dan juga penjaga dari Babylon Lab penelitian pasti memiliki hubungan yang dekat. Dan kemungkinan Flora juga mengetahui cara membuat liquid ether. Dan Monica juga memberitahu Toya bahwa sebenarnya Babylon Hangar dan juga Babylon Bengkel memiliki hubungannya sangat dekat karena mereka juga memiliki keterikatan. Tetapi sayangnya, Rosetta adalah orang yang tertutup dan hal itu membuatnya tidak terlalu dekat dengan Rosetta. Dan Toya yang telah mengetahui tentang hal ini, Toya pun langsung bergegas menuju ke tempat Flora dan juga teman-temannya menggunakan sihir gate. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun langsung bertanya kepada Flora, apakah Flora tahu cara membuat ether liquid? Dan ternyata Flora tahu cara membuatnya. Tetapi Flora bilang kepada Toya bahwa dia hanya bisa membuat ether liquid dengan kualitas yang rendah dan tidak sebagus yang dibuat oleh lab penelitian. Tetapi Toya lalu bilang kepada Flora bahwa dia tidak peduli dengan kualitasnya. Yang terpenting ether liquid yang dibuat oleh Flora bisa digunakan untuk menggerakkan Framgear. Tetapi Flora lalu memberitahu Toya bahwa untuk menggerakkan Framgear, hal itu juga membutuhkan kristal ether atau ether orb. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat kecewa. Karena walaupun dia memiliki bahan bakar, tetapi tidak memiliki ether orb, maka hal itu masih belum cukup untuk menggerakkan Framgear. Tetapi tiba-tiba, Lindsay pun lalu bertanya kepada Toya, apakah ether orb itu sama dengan batu kristal miliknya? Dan batu kristal miliknya ini digunakan untuk mengukur kepadatan sihir. Lalu Lindsay langsung mengeluarkan batu kristal mana miliknya. Dan setelah itu, Flora pun langsung memeriksa kristal itu. Dan Flora bilang kepada Toya bahwa memang benar kristal mana milik Lindsay adalah ether orb. Tetapi Flora lalu bilang kepada Toya bahwa ether orb milik Lindsay ukurannya terlalu kecil. Sedangkan untuk menggerakkan Framgear, maka dibutuhkan ether orb yang cukup besar. Dan setelah itu, Yae pun memberikan saran kepada Toya. Kenapa Toya tidak menggunakan sihir pencarian untuk mencari ether orb yang ukurannya besar? Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya menyadari jika saran dari Yae patut dicoba. Dan setelah itu, Toya pun langsung merapalkan sihir pencarian untuk menemukan ether orb yang cukup besar. Dan ternyata benar saja, ada beberapa ether orb yang terdeteksi dan berada di wilayah barat, tepatnya di dalam tanah. Lalu setelah itu, Toya pun langsung mengajak semua orang untuk menuju ke sana. Dan mereka pun mulai menggali untuk mendapatkan ether orb. Dan tidak lama setelah Toya menggali cukup dalam, akhirnya Toya pun menemukan satu buah ether orb yang ukurannya cukup besar dan warnanya berwarna merah. Tetapi di sini, Toya memutuskan untuk tidak menggali lebih dalam karena dia tidak ingin serakah. Karena prioritas utamanya hanyalah untuk mencoba menggerakkan Framgear. Dan setelah Toya mendapatkan ether orb, Toya pun langsung membawanya kembali ke Babylon Lab Kimia dan memberikannya kepada Flora. Tetapi sebelum itu, Toya pun lalu membelah batu ether menjadi dua bagian. Yang satunya dia berikan kepada Flora, dan satunya lagi dia simpan sebagai cadangan.
Dan Flora lalu bilang kepada Toya bahwa Ether Orb dan juga Ether Liquid akan siap sekitar 1 bulan lagi. Lalu setelah itu, Toya pun kembali ke Babylon Hangar. Dan di sana ternyata sudah ada Monica dan juga Rosetta. Dan Babylon Hangar juga sudah dipindahkan ke negara Brunhild dan telah disatukan dengan Babylon yang lain. Lalu Rosetta memberitahu Toya bahwa untuk saat ini Framgear masih belum bisa digunakan. Dan apakah Toya ingin mencoba duduk di ruang kendali Framgear atau disebut kokpit? Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia ingin mencoba masuk ke dalamnya. Lalu Monica langsung memandu Toya untuk masuk ke dalam Framgear. Dan saat Toya masuk ke dalamnya, dia pun mulai berpikir bahwa ruang kendali ini sangat rumit. Dan Toya juga melihat banyak sekali tombol-tombol dan juga tongkat kendali di kedua sisinya. Dan juga ada sebuah panel monitor. Dan di sini, Monica pun mulai menjelaskan dan juga mengajari Toya tentang semua fungsi kendali untuk dapat menggunakan Framgear. Dan jika nantinya semua sumber daya sudah siap, maka Toya akan dapat dengan mudah menggunakan Framgear. Dan Monica juga memberitahu Toya bahwa Framgear nantinya akan mulai memindai otak dari penggunanya dan menyesuaikan kemampuan sihir dari penggunanya. Dan Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya mengerti. Dan Toya juga tahu bahwa Framgear itu bergantung kepada kecocokan sihir dari penggunanya. Dan tipe terkuat dari Framgear adalah Framgear tipe kesatria. Dan pilot harus memilih Framgear sesuai kemampuannya masing-masing. Dan Framgear akan menyesuaikannya. Dan setelah itu, Toya pun langsung keluar dari kokpit dan langsung menghampiri Rosetta. Lalu Rosetta bilang kepada Toya bahwa dia sebenarnya sudah membuat sesuatu alat secara rahasia. Dan alat itu dibuat khusus untuk Toya. Lalu Rosetta langsung mengajak Toya untuk pergi melihat alat itu yang dia simpan di Babylon Bengkel. Dan setelah mereka sampai di sana, Toya pun lalu melihat ada 2 buah alat yang berbentuk seperti telur dan ukurannya hampir sama dengan sebuah mobil. Lalu setelah itu, Rosetta pun menjelaskan kepada Toya bahwa alat ini adalah alat simulasi untuk belajar menggunakan Framgear. Dan Toya akan dengan mudah mempelajari cara menggunakan Framgear. Dan Toya yang mengetahui hal ini, dia pun akhirnya menjadi sangat antusias. Karena dengan ini, dia akan dengan mudah mempelajari cara menggunakan senjata Framgear. Dan saat Rosetta menunjukkan bagian dalamnya, ternyata benar saja. Semua tombol dan juga fungsinya sama persis dengan aslinya. Bahkan di alat simulasi ini juga dibuat sebuah alat yang fungsinya sama seperti Ether Liquid dan juga Ether Orb untuk menggunakan sihir pengguna sebagai bahan bakar. Tetapi alat ini hanyalah alat simulasi dan tidak bisa diterapkan di Framgear yang asli. Dan setelah itu, Rosetta pun memberitahu Toya bahwa menurut penelitian mereka, Toya adalah orang yang memiliki jumlah mana yang sangat banyak. Bahkan menurut mereka, Toya akan bisa menggunakan Framgear tanpa bantuan Ether Liquid. Tetapi hal ini masih perlu diuji terlebih dahulu. Dan Rosetta juga bilang kepada Toya bahwa sebenarnya ada sebuah Framgear dengan kemampuan khusus yang sangat cocok dengan kemampuan Toya. Tetapi sayangnya blueprint dari Framgear itu masih disimpan di dalam Babylon gudang, sehingga mereka masih belum bisa membuatnya. Dan Toya yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Toya bilang kepada Rosetta bahwa saat ini dia harus mencoba simulasi terlebih dahulu. Dan singkatnya, Toya pun mulai mempelajari cara penggunaan Framgear dengan bantuan dari Rosetta dan juga Monica. Dan pengalamannya menggunakan Framgear ternyata membuat Toya sangat senang dan juga sangat antusias. Bahkan di dalam simulasi ini juga mulai memasuki simulasi pertarungan agar Toya terbiasa menggunakannya dalam pertarungan. Dan hal ini membuat Toya semakin tidak sabar untuk menggunakan Framgear yang asli. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang.
Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.